Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Catur Nugroho, selaku dosen Cyber Security Management kelas MG807. Mohon izin Bapak, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan penugasan dari kelompok kami terkait dengan cerita hacker pada chapter 3, yaitu The Cyberpunks. Kelompok 3 ini terdiri dari 10 anggota. Yang pertama yaitu Askia Amirusi Syahida, yang kedua yaitu Ahnafi Malik, anggota ketiga yaitu Alvin Raditya Prana, yang keempat yaitu Enrico Ramadhani Rizky, anggota kelima yaitu Gading Diki Darmawan, yang keenam Muhammad Hanif Alwani, dan yang ketujuh yaitu Nadia Najla, yang kedelapan Raden Muhammad Umar Effendi, yang kesembilan Raka Putra Bastaman, dan yang ke-10 yaitu Yolanda Prataksita Yekti. Mungkin langsung saja untuk presentasi dari kelompok 3 akan dibuka dan disampaikan oleh Mas Gading Diki. Kepada Mas Gading Diki, kami silakan. Baik, terima kasih Mas Hanif atas kesempatannya. Izin menyampaikan pada bagian pertama dari chapter 3, yaitu terkait sosok Julian Assange di Universitas Melbourne. Jadi Julian Assange dikenal sebagai mahasiswa yang unik dan eksentrik. Ia menonjol di antara mahasiswa lain dengan penampilan khas, tinggi, sangat pucat, rambut putih panjang yang diikat, dan selalu memakai trench coat. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di ruang himpunan matematika daripada di kelas, bekerja tanpa tidur selama berhari-hari. Assange memiliki gaya hidup yang tidak lazim, melakukan aktivitas fisik ringan seperti jumping jacks untuk menggantikan konsumsi stimulan. Ia sangat kritis terhadap akademisi yang dianggap tunduk pada sistem dan militer, bahkan menyebut mereka sebagai penjilat konformis. Ia mencurigai keterlibatan dana militer dalam riset kampus. Kemudian terkait latar belakang penciptaan puzzle hand. Jadi sebelum kuliah, Assange sudah memiliki rekam jejak yang luar biasa. Salah satu contohnya antara lain adalah sebagai mantan hacker papan atas, beliau juga sempat bertarung melawan Pentagon dan perusahaan besar. Kemudian pernah juga hidup sebagai tunawisma, serta terlibat aktif dalam komunitas digital cyberpunk. Ia menganggap komunitas itu sebagai pendidikan yang jauh lebih bernilai daripada gelar formal. Untuk mengisi waktunya di kampus, Assange menciptakan Puzzle Hand, sebuah permainan teka-teki logika besar-besaran di seluruh kampus. Ia menyusun teka-teki yang kompleks dan kreatif, seperti kutipan Julius Caesar yang ditulis terbalik dan disisipkan kode tersembunyi. Kegiatan ini masih berlangsung hingga kini sebagai tradisi tahunan. Kemudian awal mula Wikileaks. Jadi setelah keluar dari kampus, Assange menghubungi kembali teman-teman lamanya untuk bergabung dalam proyek bernama Wikileaks. Ia menggambarkannya sebagai lanjutan dari Puzzle Hand, namun dengan skala global dan tujuan yang nyata, yaitu mengungkap kebenaran melalui dokumen bocor dan menciptakan perubahan politik besar-besaran. WikiLeaks tidak hanya tentang kebocoran informasi, tetapi juga tentang menciptakan mesin keadilan global. Assange ingin mengubah dunia dengan menggabungkan permainan intelektual, teknologi, dan dorongan moral. Setiap tim yang terlibat dianjurkan menganalisis dokumen penting untuk menemukan kebenaran tersembunyi yang berdampak nyata. Terkait pengaruh komunitas cyberpunk dan dampak global WikiLeaks. Jadi Assange merupakan bagian dari komunitas cyberpunk, yaitu terdiri dari para peretas, aktivis, dan pemikir yang merancang sistem perlindungan informasi dan anonimitas digital. Ide-ide mereka membentuk dasar WikiLeaks sebagai gerakan digital untuk melawan dominasi otoritas dan menyebarkan transparansi. Kebocoran besar dari tentara Amerika Serikat, yaitu Bradley Manning, menandai puncak pengaruh WikiLeaks. Penulis fiksi ilmiah Bruce Sterling menggambarkannya sebagai ledakan nitroglycerin buatan para cyberpunk. Proyek ini menjadi simbol kekuatan informasi dan ancaman nyata bagi sistem yang menyembunyikan kebenaran. Bagian 2 dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mas Alvin. Silakan Mas Alvin. Terima kasih, Mas Gading.
Selanjutnya, saya akan membacakan bagian 2 dari chapter 3 ini. Pada bagian ini diceritakan seorang jurnalis yang mewawancarai John Young, yang bertujuan untuk mengenalnya lebih dalam. Terlihat, Young adalah orang dengan kepribadian yang pertama, serius dan misterius. Kedua, konfrontatif dan keras kepala. Hal ini terlihat bagaimana Young bersikap saat akan diwawancarai oleh jurnalis. Sebelum wawancara, Yang memberikan peraturan, yaitu jurnalis boleh bertanya kepada Yang, begitupun sebaliknya. Dan Yang juga tidak suka ditanyakan mengenai pertanyaan yang pribadi dan dangkal, karena menurutnya tidak penting untuk ditanyakan. Dan dia lebih suka pertanyaan-pertanyaan yang menantang. Ketiga, John Yang tidak percaya pada sistem keamanan digital. Yang sendiri bahkan tidak menggunakan handphone, karena menurutnya itu adalah alat mata-mata. Dan dia juga tidak menjanjikan perlindungan kepada seseorang yang mengirimkan file atau data rahasia yang ingin dibocorkan di Cryptome, karena anonimitas merupakan tanggung jawab masing-masing. Yang keempat, prinsipnya radikal, tidak percaya pada fakta. Yang lebih percaya pada imajinasi, karena ia percaya bahwa fakta itu bisa menipu. Ia mendorong orang lain untuk dapat berpikir kritis dan tidak percaya begitu saja terhadap informasi, meskipun banyak tekanan dari berbagai pihak. Lalu yang kelima, John Young tidak takut pada risiko dan memiliki prinsip. Meskipun banyak tekanan dari berbagai pihak karena informasi yang ia publikasikan melalui situsnya, namun Young tetap berpegang teguh pada prinsipnya untuk tidak menghapus informasi apapun yang telah dipublikasikan. Selanjutnya. Selanjutnya, eh, apa sih Cryptom.org itu dan hubungannya dengan John Young? Ada 3 hubungan. Yang pertama yaitu Cryptom.org adalah situs web yang membocorkan dokumen rahasia milik pemerintah, intelijen, dan perusahaan-perusahaan besar. Website ini juga dimiliki oleh John Young. Lalu yang kedua, di dalam Cryptom.org disajikan dokumen-dokumen tanpa filter, tanpa sensor, dan minim penjelasan. Lalu yang ketiga, selama 15 tahun sudah ribuan data dan informasi sensitif yang telah dipublikasikan melalui cryptom.org, yaitu data-data tersebut diantaranya mempublikasikan sebanyak 2.619 agen CIA, 276 agen intelijen Inggris, 600 agen intelijen Jepang, dan dokumen internal dari banyak perusahaan-perusahaan besar, di antaranya yaitu Microsoft dan Cisco, yang menunjukkan bahwa perusahaan ini telah memberikan data pengguna secara diam-diam kepada aparat penegak hukum. Next. Selama menjalankan Cryptom.org ini dan mempublikasikan informasi sensitif yang banyak mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, di antaranya yaitu yang pertama, tekanan dari FBI pada tahun 2003. FBI mendatangi dan memberikan peringatan kepada Yang tentang ancaman keamanan nasional dari publikasi Cryptom.org. Lalu yang kedua, tekanan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri, yang diminta pihak Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk berhenti mempublikasikan foto udara rahasia. Foto udara rahasia ini sering dikenal zaman sekarang yaitu sebagai foto yang didapatkan dari drone ya. Lalu yang ketiga, tekanan dari Microsoft. Microsoft berusaha menghapus Cryptom pada tahun 2010 setelah yang membocorkan panduan mata-mata internal perusahaan. Next. Oke. Yang juga seringkali dihubungkan dengan WikiLeaks. Sekedar informasi, WikiLeaks ini merupakan website yang dikenal karena membocorkan dokumen rahasia pemerintah, militer, dan perusahaan-perusahaan besar untuk membuka kebenaran dan meningkatkan transparansi, terutama tentang isu-isu penting yang biasanya disembunyikan dari masyarakat. Lalu, hubungannya dengan John Young apa? Yang pertama, yang itu disebut sebagai bapak spiritual oleh WikiLeaks karena WikiLeaks sendiri didirikan pada tahun 2006 dan para pendirinya menganggap Yang sebagai inspirasi utama. Lalu yang kedua,
yang membantu saat pembentukan Wikileaks, bahkan yang sendiri sempat tercatat sebagai pemilik domain situs Wikileaks. Lalu yang ketiga, yang adalah salah satu penghubung utama antara Wikileaks dan gerakan cyberpunk, yaitu komunitas pembocor dan pejuang privasi digital. Lalu yang terakhir, yang keluar dari Wikileaks karena ia tidak setuju dengan cara Wikileaks yang dianggap terlalu mencolok dan terlalu berambisi. Ia juga khawatir tentang keamanan dan anonimitas pembocor. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Saudara Enrico. Terima kasih atas waktunya, Mas Alvin. Berikutnya ini awal peretasan pada akses ke Minerva. Julian Assange mulai dikenal saat berhasil meretas sistem Minerva di usia 16 tahun. Dia menggunakan teknik social engineering, berpura-pura menjadi staf OTC lewat telepon, dan berhasil mendapatkan password. Ini menjadi peretasan besar pertamanya. Lalu untuk masa kecil dan latar belakangnya, masa kecil Assange penuh perbedaan. Ia hidup sederhana, sering berpindah kota, dan kadang dikejar oleh kelompok sekte-sekte. Hal ini membentuk sifatnya yang mandiri dan curiga terhadap kekuasaan. Next. Lalu bersub ketertarikan pada dunia komputer, minat Assange terhadap komputer dimulai sejak kecil. Komputer Ibunya membelikan komputer Commodore 464. Dari situ ia belajar coding dan mulai tertarik menjelajahi sistem komputer secara mandiri. Dan pada bagian internasional subversif dan etika hacker, Assange membentuk kelompok hacker bernama International Subversive. Mereka punya prinsip jangan merusak sistem, jangan ubah data, dan sebarkan informasi. Jadi mereka lebih fokus pada eksplorasi, bukan merusak. Kemudian untuk ekspansi akses dan keterangan digital. Assange dan kelompoknya pernah mengakses jaringan besar seperti NASA dan bahkan Pentagon. Dia juga sangat hati-hati, menghapus jejak, menyamarkan identitas melewat teknik spoofing dan routing. Dan pada masa kejatuhan dan penangkapannya, setelah pisah dengan istrinya, Assange menjadi lalai. Disket berisi data hacking tidak ia amankan. Polisi Australia datang dan menemukan bukti di rumahnya. Disitulah karir peretasan Mendex berakhir. Nah, kemudian bagian 4 akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Raka. Terima kasih Mas Enrico atas penjelasannya. Izinkan saya menjelaskan bagian 4. Saat itu adalah hari keempat pendudukan Universitas Columbia pada tahun 1968. Universitas Columbia di New York menjadi sebuah medan perlawanan. Ratusan mahasiswa radikal menduduki gedung-gedung kampus, termasuk Avery Hall, sebagai bentuk protes terhadap keterlibatan universitas dalam proyek militer dan pembangunan gedung olahraga yang diskriminatif terhadap warga di Harlem. Di tengah ketegangan dan rasa frustrasi karena aksi mereka tampak tak membuahkan hasil, seorang pria yang selama ini diam tiba-tiba angkat bicara. Ia adalah John Young. John Young adalah seorang duda berusia 32 tahun dan seorang mahasiswa pasca sarjana arsitektur. Selama ini selalu dianggap misterius, bahkan dicurigai sebagai mata-mata polisi karena sikapnya yang pendiam. Tapi pada malam itu, suaranya yang berat dan tenang dengan aksen Texas yang khas menyentuh hati para penghuni Avery Hall saat itu. Ia memuji semangat demokrasi anarkis yang telah mereka bangun dan mendorong mereka untuk berhenti meratapi keadaan. Ia mengajak mereka untuk kembali bekerja, menyuarakan tuntutan mereka ke dunia luar, dan menggunakan keahlian arsitektur mereka untuk membayangkan kota yang lebih adil. John Young berpidato dengan sangat singkat, hanya 5 menit saja, tetapi dampaknya sangat besar. Seperti yang ditulis oleh sejarawan Richard Rosencrantz, komune di Avery Hall kembali menjadi organisme yang hidup. Meski akhirnya protes itu dibubarkan secara brutal oleh polisi, pengalaman itu mengubah gaya hidup John Young. Ia melihat bahwa dalam beberapa hari saja,
hubungan antar manusia bisa mencapai kedalaman yang biasanya hanya ditemukan dalam imajinasi saja. Sejak saat itu, ia menapaki jalan panjang menuju radikalisme progresif dan libertarianisme yang akan membentuk hidupnya selama lebih dari 4 dekade. Yang tumbuh dalam keluarga miskin, berpindah-pindah kota di Texas bersama ayahnya yang bekerja serabutan, tapi ia tidak pernah melihat masa kecilnya sebagai penderitaan, justru sebaliknya, ia merasa bebas. Setelah bertugas di Jerman sebagai tentara, ia kuliah di Rice University dengan beasiswa GI Bill, mempelajari arsitektur dan filsafat. Ia bekerja merenovasi bangunan tua, belajar mendengarkan suara bangunan, alih-alih memaksakan kehendak bangunan tersebut. Namun, pendidikan sejatinya datang dari apa yang terjadi di Columbia University. Bersama kelompok Urban Deadline, ia mengubah toko-toko menjadi sekolah alternatif di Harlem dan di Brooklyn. Ia menentang pembangunan jalan tol yang merusak lingkungan warga miskin dan bahkan mengejek arsitek terkenal melalui iklan di koran-koran. Ia menjadi pengganggu sistem yang tak pernah kenal kompromi. Tetapi, semangat yang ia rasakan di tahun 1968 itu perlahan memudar. Baru 2 dekade kemudian, ia menemukannya kembali dalam komunitas cyberpunk. Di sanalah, di antara para pemikir dan peretas yang percaya bahwa kriptografi bisa membebaskan manusia dari cengkraman kekuasaan, John Young merasa ia kembali ke rumah. Ia menemukan kembali semangat perlawanan, kebebasan, dan idealisme yang dulu pernah membakar di Avery Hall. Terima kasih. Selanjutnya, bagian 5 akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Ahnafi. Terima kasih atas waktunya Mas Raka. Selanjutnya saya akan mempresentasikan bagian kelima tentang kecerobohan rekan dan penangkapan tak sengaja. International Subversive adalah kelompok hacker tempat Assange bernaung bersama Trax dan Prime Suspect. Julian Assange bersama kelompok hacker International Subversive sempat nyaris tertangkap saat menyusup ke jaringan hotel. Rekannya, Prime Suspect, tidak bisa menggunakan metode komunikasi panggilan anonim milik Trax dikarenakan keterbatasan teknis. Sementara itu, Trax menelpon polisi untuk melaporkan ancaman dari hacker lain, namun secara tidak sengaja mengakui kejahatannya sendiri serta membocorkan aktivitas teman-temannya termasuk Assange. Setelah bertahun-tahun proses hukum, Assange dihukum ringan karena tidak bermotif keuntungan pribadi. Namun, ancaman hukuman membuatnya mengalami depresi dan hidup berpindah-pindah hingga sempat dirawat di rumah sakit jiwa. Ia lalu kembali ke dunia komputer, bekerja untuk lembaga non-profit, dan membantu polisi memberantas pornografi anak, namun menolak membantu menangkap sesama hacker. Suburbia dan awal gagasan Wikileaks, Assange bekerja di ISP bernama Suburbia yang menjadi wadah diskusi tentang kriptografi, agama, dan kebebasan informasi. Salah satu isu besar yang muncul adalah tentang gereja Scientology, hingga menyebabkan Assange dihubungi oleh pengacara Amerika Serikat yang ingin menindak seseorang pengguna kritis terhadap Scientology. Menunjukkan komitmennya pada kebebasan berbicara, ia juga menyebut Suburbia sebagai cikal bakal ide Wikileaks. Selanjutnya, cyberpunk dan anonimitas digital. Di tengah tekanan dakwaan dan ketidakpastian hukum, Assange membandingkan dirinya dengan tahanan politik. Ia juga terinspirasi dari tokoh seperti Phil Zimmermann dan bergabung dengan komunitas cyberpunk. Cyberpunk mempromosikan privasi digital dan kritik terhadap otoritas. Ia aktif di Cyberpunk dengan nama samaran Proof, di mana ia dikenal vokal dan provokatif. Lalu inspirasi anonimitas digital juga datang dari Johann Jules Helsingius, pendiri layanan Pnet, sistem email anonim pertama di dunia. Pnet banyak digunakan untuk membicarakan topik sensitif seperti penyalahgunaan seksual dan kebebasan beragama.
Namun, layanan itu akhirnya ditutup setelah tekanan hukum dari Scientology. Pengalaman Juve menjadi pelajaran penting bagi SS dalam membangun sistem anonimitas yang lebih tangguh di kemudian hari lewat Wikileaks. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Yolanda. Terima kasih. Terima kasih Mas Ahnafi Malik. Izin rekan-rekan saya akan membacakan bagian 6. Inti dari bagian yang saya baca adalah ban aktif politik pembunuhan yaitu anonimitas. Dan dorongan saya berpang untuk tidak dapat dilacak nama samaran digital baru saja berakhir dengan Cub Helsinius dan kehancuran Penet. Next. Pada paragraf ini menguraikan ide radikal dan kontroversial dari Jim Bell dalam esainya yang berjudul Assassination Politics yang terbit pada tahun 1997 di Milis Cyberpunk. Berbeda dengan eksperimen pemikiran seperti Blacknet milik Temei, Bell berharap idenya diimplementasikan secara nyata, dan dia merancang sebuah sistem pembunuhan berbasis anonimitas digital. Untuk mewujudkan sistem tersebut, Bell dan para cyberpunk lainnya sangat mengandalkan teknologi anonimitas digital yang berkembang pesat pada saat itu. Remailer anonim generasi awal seperti buatan Eric Hughes dan Hal Finney mulai menyempurnakan teknik pengiriman pesan anonim melalui enkripsi berlapis dan pengacakan jalur. Lancet Sotrail kemudian menciptakan Mixmaster, yaitu sistem remailer canggih yang menyamarkan ukuran dan waktu pengiriman pesan untuk menggagalkan pelacakan. Sementara itu, David Chaum juga mengembangkan eCash, sebuah mata uang digital anonim melalui perusahaannya DigiCash. Meskipun gagal secara komersial, teknologi ini berhasil membuktikan bahwa transaksi anonim bisa dilakukan secara nyata. Jimbel juga eh, bersama dengan mantan rekan kerjanya, Time menyadari bahwa gabungan pesan anonim dan pembayaran anonim membuka jalan bagi anarki digital. Next. Jimbel juga membayangkan dunia kripto anarki sebagai khayalan atau utopia tanpa pemerintahan, militer atau kejahatan, di mana para diktator dan penjahat akan dibasmi oleh sistem pembunuhan anonim berbasis mata uang kripto. Dalam esainya Assassination Politics, ia mengusulkan bahwa agar masyarakat bisa menghimpun dana anonim untuk membayar pembunuh bayaran, baik terhadap politisi maupun kriminal sebagai bentuk keadilan kolektif. Gagasan ini memicu kontroversi besar di milis cyberpunk. Banyak yang mengecam Bells karena mempromosikan pembunuhan atas dasar ketidaksukaan. Namun Bell tetap berpendirian teguh. Bahkan terang-terangan menyatakan ia ingin menghancurkan pemerintahan. Ia menanggapi kritik dengan sinis dan mempertanyakan apakah para penentangnya masih berpihak pada negara. Lalu tokoh-tokoh penting seperti Tim May dan Phil Zimmerman juga menolak gagasan Bell. May menilai Bell terlalu nekat karena menggunakan nama asli, sementara dirinya lebih berhati-hati. Zimmerman bahkan merasa jijik dengan kekerasan dalam ide Bell, sampai-sampai mempertanyakan kembali kontribusinya dalam pengembangan enkripsi. Ide Bell dianggap melewati batas, bahkan oleh komunitas cyberpunk yang sudah radikal sekalipun. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nadia Najla pada bagian 7. Dipersilahkan. Terima kasih Kak Yolanda. Baik, pada bagian 7 ini kebanyakan membahas terkait kebebasan digital. Jadi semuanya bermula pada tahun 1993 di mana John Young dan istri mulai menjelajahi internet dan merasa seperti menemukan dunia yang baru. Kemudian pada 1994, John Young mulai mengenal komunitas cyberpunk melalui majalah New York Times yang memuat manifesto mereka. Nah, bagaimana pandangan John Young? Jadi, John Young ini sangat terkesan akan masa kejayaan cyberpunks, yaitu menurutnya adalah kelompok yang menentang segala bentuk otoritas yang mengekang. Nah, cyberpunk ini memperjuangkan privasi, kriptografi, yaitu teknologi yang memungkinkan privasi dan komunikasi yang aman, dan kebebasan informasi. Secara umum, internet dan cyberpunks ini mengunggah pandangan yang terkait dengan kebebasan digital.
Kemudian yang mendirikan sebuah situs yang diberi nama cryptom.org, yaitu situs yang menyajikan berita dengan fokusnya kriptografi. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, Cryptomi juga difungsikan sebagai repositori dokumen-dokumen sensitif, termasuk materi dari pemerintah dan keamanan siber. Nah, salah satu topik kontroversial yang pernah dipublis di Cryptomi adalah berupa esai assassination politik oleh Jim Bell yang membahas cara-cara ekstrim untuk melawan otoritas melalui insentif anonim. Nah, selain membuat kontroversial esai, Jim Bell juga ternyata pada April 97 ditangkap FBI atas tuduhan penghindaran pajak, pemalsuan nomor jaminan sosial, dan pengintimidasian agen federal dengan politik pembunuhan, dan dijatuhi hukuman selama 11 bulan penjara. Nah, Bell dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, dan yang melalui Cryptomi menjadi dokumentator utama akan perjuangan ini. Kemudian pada tahun 1998, yang mengajukan Bell sebagai kandidat penghargaan desain karena karya radikalnya yang disebut sebagai inovasi dalam sistem akuntabilitas pemerintahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Azkia. Silakan, Kak Azkia. Baik, terima kasih Kak Najla. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagian 8, yakni bagian 8 ini menggambarkan tentang evolusi pemikiran dan aksi Julian Assange. Julian Assange ini merupakan seorang cyberpunk yang tidak hanya menciptakan alat kriptografi inovatif seperti Rubber House, tetapi juga mengembangkan filosofi politik radikal tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk melawan rezim otoriter. Cyberpunk sendiri merupakan orang-orang yang memiliki ideologi atau pihak-pihak yang mendorong pemanfaatan kriptografi yang kuat dan teknologi privasi secara masif sebagai upaya mewujudkan transformasi sosial dan politik. Sedangkan Rubber House sendiri merupakan alat yang dirancang untuk melindungi data dan melindungi para aktivis dari tekanan fisik. Berikutnya terdapat kelemahan utama pada sistem enkripsi. Pada kasus Jolf, Helsinius, dan Scientology menunjukkan bahwa kelemahan utama enkripsi bukan pada teknologinya, melainkan pada kerentanan manusia di bawah ancaman fisik atau hukuman penjara. Pada kasus tersebut, Julian Assange menawarkan solusi teknis berupa deniable cryptography yang mempersulit pemaksaan pengungkapan data. Terdapat inovasi teknologi yang dilakukan Assange bersama rekan-rekannya, yakni mengembangkan Rubber House yang awalnya bernama Marutuku, yaitu sebuah sistem enkripsi dengan fitur deniable encryption. Rubber House memungkinkan satu hard drive memiliki beberapa kunci di mana masing-masing kunci dapat membuka bagian yang berbeda, sehingga pengguna dapat memberikan kunci decoy tanpa membocorkan data sensitif. Rubber House sendiri dirancang sedemikian rupa sehingga pengguna tidak dapat membuktikan bahwa mereka telah menyerahkan semua kunci. Akibatnya, dorongan untuk mengkhianati kelompok di bawah tekanan menjadi sangat kecil. Rubber House sendiri mencatat bahwa sekalipun pengguna mengalami penyiksaan, kemungkinan besar mereka akan tetap mempertahankan kerahasiaan data penting. Motivasi politik dan filosofi dari Julian Assange. Julian Assange mengembangkan pemikiran politik yang lebih radikal, yaitu dengan menulis esai Conspiracy as Governance, yang mana menggambarkan rezim otoriter sebagai jaringan komunikasi di mana dapat dilemahkan dengan cara mengganggu aliran informasi mereka. Assange menegaskan bahwa kebocoran informasi yang didukung anonimitas merupakan senjata paling ampuh untuk melumpuhkan rezim otoriter, karena hal tersebut dapat mengganggu komunikasi internal dan menurunkan efektivitas kekuasaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Umar. Baik, terima kasih Kak Atskia. Selanjutnya, ketika Julian Assange berteori, John Young aktif mempublikasikan. Pada akhir tahun 99, melalui bocoran Anonymous, Young menerima dan mempublikasikan daftar 116 agen MI6 dari sebuah artikel yang telah ditarik dari peredaran publik. Di tahun 2000, ia juga mempublikasikan laporan pengawasan MI5 terhadap diplomat Libya di London yang dicurigai sebagai mata-mata.
Ia juga mengungkap daftar 600 agen intelijen Jepang pasca kegagalan menangani sekte Aum Shinrikyo, yang dikonfirmasi oleh pembocor bernama Hironari Naoda. Di rentang tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, John Young merilis daftar yang berisi 2.619 informan CIA dari jurnalis Gregory Douglas. Ia juga memperoleh dan mempublikasikan dokumen rahasia NSA terkait teknologi spionase elektromagnetik TEMP-PEST, serta aktif mempublikasikan bocoran dari agen MI6 dan gambar fasilitas pemerintahan yang sensitif. Oke. Setelah keberhasilan oleh John Young, Julian Assange melihat, lalu menghubungi Young melalui email yang transkripsi, lalu mengajaknya bergabung dalam proyek rahasia. Young pun setuju dan masuk dalam tim internal sendiri. Yang kemudian proyek tersebut kita kenal sebagai WikiLeaks. Namun, hubungan mereka retak saat Assange mengusulkan penggalangan dana sebesar $5 juta, yang ditentang keras oleh Young. Yang menuduh rencana itu terkait CIA dan menganggap arah dan tujuan WikiLeaks telah menyimpang. Oleh karena itu, Young keluar dari proyek tersebut dengan membocorkan seluruh arsip email internal ke Cryptome. Assange juga merespons dengan tajam dan mengeluarkan Young dari WikiLeaks. Baik, sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Hanif. Baik, terima kasih Mas Umar atas kesempatannya. Baik, mohon izin untuk bagian 10 terkait dengan cerita dari The Cyberpunks ini adalah adanya tuduhan ketidakadilan dan adanya komunikasi dengan jurnalis. Pada bulan Februari tahun 2011, seorang jurnalis mengirim email kepada fasilitas penahanan Sheridan di Oregon untuk menghubungi Jim Bell, seorang mantan ilmuwan komputer yang menjalani hukuman penjara karena pelanggaran pembebasan bersyarat. Bell sendiri terkenal karena gagasan radikalnya terkait dengan assassination politics atau konsep sistem pembunuhan anonim berbasis insentif yang ditujukan pada pejabat pemerintah. Sebulan kemudian, Jim Bell membalas surat tersebut yang menyatakan bahwa Bell menjadi korban dalam persidangan yang curang dan pengadilan sirkuit ke-9 secara sengaja memasukkan catatan hukum yang merugikannya. Bell juga meminta jurnalis tersebut untuk meyakinkan penasihat hukum Forbes agar membantunya dalam mengungkap kecurangan secara hukum. Selanjutnya, lalu terkait dengan klaim penemuan ilmiah luar biasa di penjara yang dilakukan oleh Jim Bell. Selain tuduhan terhadap sistem hukum, Jim Bell mengklaim telah membuat penemuan ilmiah besar selama masa isolasinya pada tahun 2009, baik di bidang kimia, fisika, dan ilmu material, termasuk serat optik yang 33% lebih cepat daripada teknologi konvensional. Nilai total dari penemuannya ini diklaim lebih dari $100 miliar. Jim Bell menyatakan bahwa setelah dibebaskan, Bell akan mengajukan ribuan paten, yaitu 5 kali lebih banyak daripada Thomas Alva Edison. Dan penemuan itu akan membawa revolusi global di hampir seluruh bidang teknik dan ilmu pengetahuan. Bell juga berniat untuk menyumbangkan ke WikiLeaks sebagai bentuk dukungan terhadap transparansi dan kebebasan informasi. Selanjutnya, lalu terhadap keyakinan dari assassination politics. Bell sendiri menanggapi tentang politik pembunuhan ini dengan menyatakan bahwa Bell tidak sepenuhnya berniat untuk menerapkannya sendiri, melainkan sengaja mempublikasikan ide tersebut agar orang lain bisa melakukannya. Bell sendiri menjelaskan bahwa sistem tersebut akan bekerja seperti sistem asuransi ataupun perjudian yang bisa dirancang untuk tetap berada dalam batasan hukum tertentu. Bell juga mengaitkan ide tersebut dengan sejarah yang merujuk dengan revolusi Prancis yang menyatakan bahwa dalam konteks populasi Amerika modern setara dengan ratusan ribu eksekusi yang bisa dibenarkan jika pemerintah terus menyalahgunakan kekuasaan dan membebani negara dengan utang yang besar. Baginya, ancaman kekerasan seperti ini akan menjadi penyeimbang untuk kekuasaan politik. Selanjutnya, lalu ketika sang jurnalis menolak untuk membantu secara hukum dan mempertanyakan motif Bell, jurnalis tersebut menerima surat balasan dari Jim Bell
yang berisi di mana Bell menuduh jurnalis sebagai bagian dari sistem yang korup dan menyayangkan bahwa kebenaran tidak diungkapkan. Bell sendiri merasa frustasi karena tidak mendapatkan bantuan dalam membuktikan kejahatan dari pemerintah. Bell menyatakan keyakinannya bahwa dunia suatu hari akan menyadari nilai dari penemuan ilmiahnya, dan pada saat itu juga ribuan orang akan mulai mempertimbangkan kembali ide-ide radikalnya, termasuk sistem politik pembunuhan. Tetapi jika tidak ada yang menerapkannya, Jim Bell akan menyatakan kesiapannya untuk memimpin divisi khusus di perusahaannya sendiri yang akan melaksanakannya secara sah. Baginya, semua yang dilakukan adalah reaksi terhadap kerusakan sistemik negara dan percaya bahwa sejarah akan membenarkannya. Jim Bell sendiri akan dijadwalkan dibebaskan dari penjara pada tanggal 12 Maret tahun 2012. Baik, terima kasih Bapak dan rekan-rekan dari kelompok 3 untuk mata kuliah dari Cyber Security Management ini. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama pelaksanaan presentasi berlangsung. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.